Kenapa dropshipper itu dilarang juga? Karena memang tidak ada unsur kerugian ya. Akan selalu untung. Tapi kalau dropshipper sudah izin penjual. Nah, Karena jualin barang-barang dagangan itu ya. Dengan harga sekian, itu jatuhnya wakil, nggak lagi dropshipper. Anak markup harga. Boleh kalau Kita kasih solusi. bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, alhamdulillah ini suatu kehormatan dan kebanggaan nih. Kasih umroh untuk yang keberangkatan kali ini ada Ustadz Rozi, Ustadz Ridho, gitu kan, hafizahumullah ta'ala, ada afiliator handal, ada pengusaha-pengusaha, Masya Allah nih, Bang Arsya, Adli, Bang Arbi, Bang Dahlan. Ini kalau kita ngobrol-ngobrol sebenarnya seru, Ustadz. Mungkin Ustadz kalau pengen tahu lebih lanjut, sebenarnya anak pancing pinggir jurang ya. Emang boleh afiliator ya? Kan tanpa produksi sendiri, ya kan, jualin produk orang, kalau orangnya nggak gitu gimana sih? Nah sebenarnya banyak yang mau kita bahas ya, terutama mungkin sharing-sharing juga. Ini pengusaha-pengusaha hebat juga semuanya bisa ngobrol-ngobrol. Intinya kita bahas lah fenomenal, ada waktu luang, ngobrol hal bermanfaat di sela-sela setelah kita melakukan ibadah umroh. Mungkin dari Ustadz dulu mau tanya lebih detail. Saya mah ngumpan-ngumpan aja. Ini ada afiliator-afiliator, monggo aja, Ustaz. Monggo jelaskan afiliator dulu. Wah. Kayak mau Bang Adli dulu nih. Bang Adli dulu, Bang Adli dulu. Gimana bisnis afiliator perkembangannya? Yang sebulan yang paling banyak miliaran siapa? Bang Adli. Oh, Adli. Jadi aku juga itu, Ustaz. Apa sih namanya? Aku juga mencari bagaimana bisnis yang berkah seperti itu. Nah, kan aku tahu kan kita dalam Islam tidak boleh menjualkan barang yang belum tidak kita miliki. Termasuk salah satunya dropship. Karena kita udah terima barangnya, sedangkan udah kita terima uangnya, tapi barang belum ada. Dan kita cari penjualnya. Nah, itu kan ternyata nggak boleh kan dalam Islam seperti itu. Nah, pas aku cari-cari di affiliate ini, ternyata rezeki aku besar banget di sini, alhamdulillah. Dan untungnya yang aku tanggap, insya Allah kayak tidak terkena menjualkan barang orang lain yang belum tidak miliki. Karena kenapa? Akadnya kita sebagai wakil, bener kan? Jadi akad kita sebagai wakil, jadi harga produk 100.000. Nah itu kita mendapatkan komisi dan di situ sudah jelas berapa akadnya 10%. Jadi setiap barang terjual 90.000 untuk kepada seller, 10.000 buat kita 10%-nya. Dan semua orang menjualkan barang itu sama. Sedangkan kalau misalnya reseller atau dropship kan bisa markup harga. Harga 100.000 dijual bisa 130, 140. Barang udah tangan, sedangkan barang yang nggak ada bingung cari yang lain. Kalau kita nggak, kita cuma hanya sibuk mempromosikan barang orang lain. Sedangkan mengirimkan barang adalah pihak seller, uang pun gak ke tangan kita, langsung dari pembeli kepada penjual gitu kan. Barangnya sudah terima, barang sudah sampai, baru cair uangnya, masuk cair ke penjual, cair juga komisi kepada kita. Sama juga Bang Arsa juga begitu kan? Sama. Yang intinya kita, tapi maksudnya uangnya nggak kita pegang dulu. Iya, iya. Barang nyampe, pokoknya kita yang diatur sama platform. Aha. Jadi kita itu hanya sibuk menjualkan aja. Wah. Promosi. Promosikan aja dengan modal sampel yang kita punya dari tokonya. Yang atur semua itu tokonya, dari stok, dari pengiriman, dari yang lain-lain. Itu belum dimilikin barangnya? Belum. Kita cuma punya sampel aja. Kan sampel itu kan kita buat promosikan barang gitu kan. Tapi kan barang. pemilik produk tetap pihak seller. Seller pun punya stoknya gitu. Iya. Udah gitu. Karena memang by sistem semuanya. Iya. Kalau nggak diizinkan nggak mungkin ada komisi dong gitu. Jatuhnya bukan reseller mungkin ya? Atau bukan, iya. Jadi jatuhnya kayak perantara, simsar jatuhnya. Kalau Anda lihat itu kayak simsar. Simsar apa, Ustaz? Simsar itu perantara. Jadi antara penjual dengan pembeli. Jadi dia akan mendapatkan komisi entah dari salah satunya atau dua-duanya. Seperti maklar gitu. Maklar. Maklar, calon gitu ya bahasa awamnya. Baca itunya ya, bahasa awamnya calo. Jadi dia mendapatkan komisi dari salah satu pembeli. Dan kalau memang sistemnya seperti itu, insya Allah halal, ya, tidak ada masalah. Jadi dia menjadi perantara saja antara penjual dengan pembeli. Jadi dia dapat komisi dari setiap penjualan yang berhasil dia dapatkan. Ya kan? Apakah boleh karena kita itu nggak markup, Tat? Gak ada masalah pun markup pun kalau seandainya perantara itu, kalau sudah markup sudah jatuhnya bukan perantara, tapi jatuhnya adalah perwakilan daripada penjual. Sedangkan kita pun nggak bisa reseller. kalau misalnya ini ya. Jadi dia mendapatkan izin dari penjual untuk memarkup harga. Dan afiliator tuh sebenarnya mirip-mirip sama
boleh juga sama. Sama dropshipper juga sama ya? Beda. Beda ya? Kalau dropshipper kan ya, kayak gitu juga, cuman masalahnya uang pembeli itu ke Masuk tangan ke dia. dropshipper. Sedangkan barang itu belum ada. Gitu. Barang tidak di tangan. Iya. Oh berarti Barang kalau tidak ada barang tapi tidak ada di tangan dia. Iya. Dan dari penjual langsung dikirim ke pembeli. Jadi dropshipper menerima uangnya dibayarkan ke orang yang punya barang. Iya. Oh, gitu. kayak Jadi just tipper. Iya. Just tip. Just tipper, dia kan beli barang terlebih dahulu baru dia jual lagi. Enggak, ada juga yang dia ke Thailand misalnya, dia transfer ke sini baru dia belanjain di pasar Thailand. Ada. Oh berarti dia dititipin berarti. Ya namanya just tip. Just tip. Jasa titip. Just tip itu saya pikir adalah dia dititipkan untuk membelikan sesuatu. Oke, dia beli, kemudian dia jual lagi jatuhnya. Boleh diangkat harga kalau seperti itu. Oh, itu karena Boleh. stok udah dipegang Karena kita. sudah dibeli oleh dia, sudah jadi milik dia. Oh yang nggak boleh kita belum pegang barang, kita ambil uang si pembeli. Sudah ambil uang pembeli terus diantar angkat harga terlebih dahulu. Tidak boleh. Saya transfer dulu baru itu. Ya, jangan kalau mau aman jangan ditransfer terlebih dahulu, tapi beli barang yang terlebih dahulu kemudian angkat harganya tidak ada masalah. Karena itu barang sudah jadi miliknya. Tapi umumnya just tip kan dia nggak beli dulu ya? Transfer dulu biar jadi kan, biar nggak di cancel. Iya. Oh nekat banget dia ke Saudi. Beli dulu. Dia biasanya udah ngelis dulu kan? Iya, tapi Siapa yang pesan-pesan ini nanti dia berangkat. Kita nggak bilang semuanya ya, tapi rata-rata kan hampir 90%. tuh just tipper begitu. Kalau Dia takut kalau dia beli dulu di cancel. ayo. Nah itu sebenarnya just tipper yang halal Anda lihat seperti itu. Jadi dalam jual beli harus ada resiko. Kalau tidak ada resiko itu bukan jual beli. Oke, kita runut ya. Afiliator, dropshipper, just tipper. Oke, tiga ini berarti beda ya? Beda. Afiliator, Itu udah sesuai jual. Udah Oke. semua. Dia tidak ada markup harga. Iya, 100 afiliator menjualkan barang itu semua harganya sama. iya. Dan Jadi dia sistemnya transfer. komisi Komisinya pun sama. per barang yang laku. Iya, betul. Jadi barang itu nggak laku, penjual tidak memberikan komisi kepada afiliator. Hanya terjual dari barang. Sama seperti konsepnya orang calo. Jadi dia nyarikan pembeli, nyarikan pelanggan, gitu kan seperti itu. Dapat Iya. komisi. Iya. Mempertemukan ibaratnya kalau zaman Penjual dulu itu, dengan pembeli. penjual pembeli kita ketemuin, ya udah nanti kita dapat komisi Dapat komisi dari penjualnya, penjual gitu atau kan. dari pembelinya pun bisa, boleh. Boleh dari dua-duanya. Nah, makanya ini yang Jadi terkadang penjual sudah perantara ini sudah dapat sudah punya akad dengan penjual, si pembeli dia juga punya akad dengan si pembeli. Jadi pembeli memang minta untuk dicarikan barang dan dia sudah juga punya istilahnya akad juga dengan penjual untuk jualkan barangnya sehingga dia bisa dapat dari dua-duanya. Jadi Aman. boleh dari salah satunya, boleh dua-duanya. Afiliator. Kalau dropshipper berarti Dropshipper. duit si konsumen bayarnya ke dropshipper. Dan uang di tangan gua, barang belum di tangan gua. Ya, barang dikirim bukan dari, kalau dropshipper mau aman, kirim barang yang ke dropshipper yang lakukan pengiriman. Iya, sedangkan yang mengirimkan adalah pihak seller. Menerima alamat dikirim balik ke Iya. Iya. Oh, Kenapa itu tidak dropshipper boleh. itu dilarang juga? Karena memang tidak ada unsur kerugian ya, akan selalu untung. Tapi kalau dropshipper sudah izin penjual, Nah, Dropshipper yang penting kalau dropshipper Ana jualin barang-barang dagangan itu ya. dengan harga sekian, itu jatuhnya wakil, nggak lagi dropshipper. Ana markup harga. Boleh kalau sudah dapat izin. itu. Ya, Jadi syaratnya izin. izin. Ya dan nggak beli kucing dalam karung ya, tahu barangnya jelas. Nggak cuma sekedar rata-rata kan dropshipper tuh dia ada grup Dia Telegram. terima order tapi dia belum punya barang. Iya, ada grup Telegram disebarin nih foto-foto doang, tapi Sebenarnya kita Foto-foto yang lama. pentingnya kita tahu halal haram tuh kayak gini, karena hartanya kita kan tuh harus berkah juga gitu kan. Nah, banyak orang tuh kadang mencari rezeki tanpa tahu halal haramnya, tidak mencari tahu informasi. Nah, maka waktu pas tahu dropshipper tuh tidak baik gitu kan, memang haram gitu kan. Nah, aku dilema banget untuk bermain di area itu. Makanya kebetulan di bagian affiliate memang ternyata insya Allah yang aku pelajari halal, aku hajar gitu. Dan ternyata ya Allah bukakan pintu rezeki yang lebih lebar. Insyaallah. cakep ya, berarti alhamdulillah jazakallah khair barakallahu fikum. Ada mau tambahin Ustaz? Udah itu aja. Afiliator ya? Afiliator Oke. aman. Aman, berarti Agak melenceng boleh nih. Tat? Wih, Boleh. berat. Mau bahas apa nih? Isu tentang negara. Jangan yang penting jangan isu internasional. Masih berhubungan Demen akal. Bang Dery ya. Tentang pencaluan. Berarti kalau misalnya kayak gini,
saya kan punya teman-teman tuh kayak, ini temen showroom nih, nah ya, gue nyariin mobil dong, mobil ini, mobilnya belum ada, uangnya udah dikasih, itu gimana Tat? Misalnya mobilnya belum ada, uangnya dikasih. Cariin di Jakarta deh, kirim ke Lampung gitu kan. Mobilnya belum ada, gue udah dikasih amanah apa gimana tuh namanya? Gak apa-apa. Sudah dikasih gitu. Tentang dikasih itu berarti minta tolong carikan. Iya. Bukan berarti ada transaksi jual beli. Beda kan? Iya. Beda. Kalau seandainya ada transaksi jual beli, bahwasanya anak mau beli mobil, ente jual, anak pada mobil 125 juta. Sini bayar. Akhirnya dia bayar, kemudian dia baru carikan mobil. Itu namanya bai' malaysa indak. Belum ada barang. Iya. Dia sudah Jual sesuatu yang belum dia miliki. Misalnya gini, teman nih di Lampung nih, kadang ada tuh temen tuh. Cariin dong mobil ini Avanza tahun sekian-sekian. Gue budgetnya gue transfer aja ke lu ya, kata dia. Nah itu uang barang kan belum ada tuh. Tapi dia udah transfer ke saya biar buat cariin. Sama dengan konsepnya just tipper. Jadi jangan ada transaksi terlebih dahulu. Dia mau cari mobil, oke, Anda carikan mobil, budgetnya berapa? Sekian, oke, saya carikan. Baru setelah mobil ditemukan, ya kan? Dan dia sudah dapat dari izin dari pemilik untuk menjualnya, jual barangnya. Tidak ada masalah. Barang sudah ada. Gitu. Nah ini nih, ini pemilik bisnis mobil. Ada teman-teman kan ada yang cari mobil, tapi beliau tidak punya stok itu. Saya yang punya. Dia ambil stok saya, jualkan, tapi saya tidak ikut transaksi dalam situ. Itu bagaimana hukumnya? Harganya saya tidak tahu dia jual berapa. Iya, asal teman Pak Dahlan ini dia sudah dapat izin dari Pak Dahlan untuk menjualkan barangnya dan dia bilang bahwa dia mau meng-up harga dan Pak Dahlan izinkan, sah-sah aja. Tidak ada itu jatuhnya wakil dari penjual. Tidak ada izin dengan harga, enggak ada. Kalau tidak ada izin, cuma dia menanyakan harganya berapa dari saya, itu udah gitu aja. Kalau seharusnya kalau tanpa izin berarti harus dijual dengan sesuai harganya, jatuhnya minta komisi aja. Begitu. Tapi kalau seharusnya dia minta izin kalau mau nge-up harga. Oh ya saya jualkan barang kamu. Oke, nanti saya ambil saya angkat harganya. Harusnya seperti itu. Cuma dia tanya harganya misalnya berapa, 200 gitu kan. Ketika dia minta izin dijualkan, boleh sebenarnya sudah. Jadi istilah otomatis kalau dia mau jual pasti di-up harganya. Pasti. Kalau dia tidak up harga rugi sebenarnya. Lah dia dapat izin, tidak ada masalah. Izin juga tidak salah ya. Sebenarnya itu sudah ketika sudah izin jualkan, sudah dapat izin sebenarnya. Sudah termasuk izin. Masalah kan kita ini jual barang. Ini di TikTok itu kan banyak barang KW. Ada dia di istilahnya barang KW. Saya jujur saja, saya masih bimbang masalah hukum barang KW ini karena di Indonesia kan merajalela ini namanya KW. Gimana menurut Ustaz tentang? Oh, udah nggak bisa dibatasi ya, udah susah ya. Tentang jual beli barang istilahnya imitasi berarti ya. Selama dia jujur dalam penjualannya bahwasanya ini barang bukan barang asli, tidak ada masalah. Tapi kan kalau yang bohong kan dianya si penjualnya, kita kan nggak tahu. Ya kalau dia katakan ini barang bukan Adidas, dia bilang ini barang Adidas, ya berarti dia berbohong dalam. Nah, kitanya boleh nggak? Kitanya beli barang KW jadinya boleh nggak? Boleh beli barang KW kalau dia tidak, istilahnya kan yang kita kenal biasanya hak merek ya, atau hak dagang. Ya, hak paten dagang. Selama dia tidak melabeli dengan nama yang sama, itu udah ada masalah. Nah, aku cuma nanya saat ini. Adidas juga, tapi bukan ori. Itu misalnya Kalau namanya sama, tidak boleh. Itu udah penipuan. Udah penipuan. Kan sekarang banyak minyak wangi yang niru-niru Dup. bau aslinya, yang duplikat. Iya. Dengan merek yang lain. Nah, Tidak ada masalah. Dengan merek yang lain nggak ada Nggak masalah. boleh. Misal merek yang sama, merek A, dia jual A juga tapi kualitas KW. Kemudian dia mencoreng nama yang aslinya. Yang beli juga nggak boleh. Yang beli kalau dia tahu itu nggak ori, sebenarnya nggak boleh karena dia kayak membantu dalam melariskan barang. Tapi kalau kita jual, kita terangin ini KW1, KW2 nya Tidak ada boleh. masalah. Halal. Halo, kayak jam tuh ya, ini KW Super, KW ini gitu Tidak ada kan. masalah. Yang penting sudah ada penjelasan tentang barangnya. soal berhubungan. walaupun mereknya Sama. Kalau sama nggak boleh, dia penipuan sudah masuknya. Nah, soal berhubungan dengan KW-KW ini, tapi aku juga mau nanya nih. Dalam perdagangan kita sebagai ini ada yang kalimat namanya overclaim. Bukan kita tapi dari pihak seller. Kayak misalnya skincare ternyata kandung begini ini overclaim gini. Nah, jadi kita kayak misalnya elektronik itu banyak yang seller-seller melakukan overclaim. Yang kita juga kadang nggak tahu, kita kan cuma hanya terima deskripsi produk.
DFC ini. Misalnya Tiba-tiba contoh tidak misalnya, sesuai. ya tidak sesuai. Misalnya contoh kapasitas powerbank 10.000 mAh. Ya kita dapat sampelnya. Deskripsi dari seller segini ini. Kita jelasnya sesuai deskripsi. Oh ini kapasitas gini. Tapi kita nggak tahu ternyata itu produknya tidak sesuai dengan kapasitas atau apa. Nah, apakah kita termasuk kena dosanya dari seller itu atau gimana, Ustaz? Karena kita membantu menjualkannya. Oke. Pertama yang perlu kita bahas terlebih dahulu adalah tentang masalah penjelasan produk. Maka ketika kita ada namanya bai'ul muwasafat, menjual ciri. Jadi menjelaskan tentang itu harus jujur. Kan dikatakan al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, bahwasanya dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu punya opsi cancel selama dia belum berpisah. Ya, fa in sadaqa burika lahuma fi bai'ihima. Kalau seandainya dia itu jujur di dalam perdagangannya, maka dia akan diberkahi. Jadi orang yang ketika dia membeli barang kemudian dikatakan bahwasanya barangnya seperti ini. Kemudian ketika didapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang disifatkan, maka si pembeli ini boleh dia punya hak untuk mengembalikan barang. Dan yang namanya penjual harus mengembalikan uangnya karena tidak sesuai dengan yang disifatkan. Kalau kita ikut menjualkan barang yang istilahnya overclaim ini, ya dan kita tahu, ya kan, ya kita ikut dosanya. Ya kan? Kalau cuman sekedar di dalam kemasan saja ditulis bahwasanya ini, tapi nanti ketika dijual ini sebenarnya tidak benar, kemudian dijelaskan, tidak ada masalah. Asalkan si pembeli tahu dengan jelas daripada barang yang dibelinya itu. Ya, seperti itu. Misal di sini ditulis bahwasanya ini begini. Oh, ternyata dia menggunakan dan tidak begitu. Tapi ketika dia menjual, dia jujur, ya kan? Bahwasanya enggak, ini tidak seperti yang dikatakan di sini. Hasilnya begini. Nah, ini jujur berarti. Bikin ngantuk loh. Ini ternyata ada bikin iritasi loh. Bisa gitu kali ya, Sat? Nah. Hati-hati loh. Ini buat yang alergi ini nggak bisa loh, gitu kali, Sat? Misal tentang suntik head, ya. Misal suntik head bisa memberhentikan darah head, misal dikatakan. Ternyata jangan sampai kita overclaim. Ini pastinya. Paling enggak kita berikan kemungkinan besar akan dapat menghentikan head. Masya Allah. Jadi tetap harus jujur, tidak boleh overclaim. Ini pasti, dan ternyata ketika digunakan ternyata tidak menghentikan head gitu. Nah, ini contohnya mirip nih dengan Bang Ardi. Misalnya mobil kan, nah, kita udah cek nih, udah nggak ada bekas banjir atau gitu kan. Tiba-tiba orang beli, ada bekas tabrakan tanpa kita tahu, itu bagaimana? Tanpa kita ketahui dari yang penjual maksudnya? Iya, betul. Kita bahwa tidak tahu seluruhnya, tapi tidak ada bekas tabrakan. Tapi tiba-tiba orang itu beli, dia tahu ada bekas tabrakan. Waduh. Oke. Jadi kalau seandainya seorang membeli barang dan dia mengatakan dia tidak tahu kalau ada aib di situ, dan yang pembeli sudah mengecek seluruhnya, maka si penjual berlepas tangan. Kita udah jelaskan tidak ada bekas. Betul. Gitu kan? Tiba-tiba dicek ada gitu. Kalau dia klaim tidak ada bekas, berarti klaimnya salah. Berarti si pembeli punya hak untuk refund. Oke. Dan tapi kalau ternyata di barang itu ada aib, tapi dia nggak tahu. Nggak tahu, kita nggak tahu. Pembeli sudah mengecek dan istilahnya dia tidak istilahnya juga setelah mengecek yakin udah mau akhirnya. Ya sudah, berarti penjual sudah berlepas diri. Kalau seperti itu kayaknya tidak akan ada jual beli yang bisa terjadi. Dia orang akan cari-cari kesalahan kan, seperti itu. Tidak semua aib itu terus akhirnya bisa barang itu dikembalikan. Ya kan, misal apalagi kita sudah bilang nih ada kita jual mobilnya bekas tabrakan, sudah dikatakan dan dia mau, sudah. Terus dia balik bilang, oh ini mobil bekas tabrakan, sudah saya bilang. Dan kamu mau, sudah nggak bisa dikembalikan uangnya gitu. Oh, ini pas banget ya, Zat, ngomongin tentang pengusaha penjual mobil baru atau bekas. Berarti Bang Dahlan jual belinya mobil bekas. Nah, kalau berbicara mengenai mobil bekas gini, kalau misalnya seperti ini bagaimana, Zat? Boleh nggak? Saya beli mobil sama Bang Dahlan, kita pakai dulu, tapi sembari diiklanin, misalnya di website atau segala macam, mobil kondisinya kilometer sekian, harga sekian, tapi kan biasanya kita pakai dulu nih. Sambil pakai. Ya, sampai laku. Iya, sambil pakai. Kan? Sambil pakai. Iya, sambil pakai. Nah, jadi jual beli sambil pakai. Sambil pakai. Iya.
Jual beli sambil pakai, belum. Coba ada contoh kasusnya nggak misalnya? Kilometernya bakal nambah. Nah, kilometer bakal nambah. Waktu posting kilometer 120.000. Itu. Dipakai sampai mau laku 140. Nah, terus laku. Di-update. Nah, itu gimana? Terus ditambah lagi kan pasti kan kualitas menurun. Namanya juga dipakai kan. Kualitas menurun, tidak seperti apa yang sesuai dengan deskripsi apa segala macamnya. Itu pun sering terjadi di teman-teman aneh yang memang pemain yang sama kayak beliau gitu, terkait pengusaha mobil bekas gitu. Itu gimana? Coba Anda rapikan dulu. Jadi ada orang beli kendaraan ke antum, terus sambil dipakai dia jual lagi. Bukan ya Mas Bang Anu. Dia tuh jual beli, tapi dia sambil dipakai. Mobilnya udah di listing. Saya investor deh, saya investor. Bisa kan? Oh bisa. Saya investor. Ya udah sini deh. Dapat mobil ya. Bisa kan? Atau mungkin beli sama beliau atau mungkin ada modalin apa segala macamnya. Tapi ya sambil kita pakai. Tapi udah diiklanin dong. Kalau laku, ya udah. Benar kata Ustadz Ridho tadi. Kilometer bertambah, kualitas pasti menurun. Itu gimana? Kalau Ana pribadi, kalau orang dia membeli suatu barang, dia punya hak untuk menggunakannya karena itu jadi miliknya. Oh, oke. Ternyata saya jual dengan sambil saya pakai nggak ada masalah. Cuman nanti ketika akad jual belinya sudah harus dijelaskan secara lengkap kondisi terbaru. Dan seharusnya lebih aman ya kalau semisal jual beli mobil harus dicoba terlebih dahulu. Ya kan? Kalau dia yakin dengan dengan spek yang dijelaskan gitu kan ya. Kemudian dia setuju dan dia dapatkan kenyataan sesuai dengan yang dijelaskan, sudah tidak ada opsi untuk mengembalikan. Harusnya dia coba terlebih dahulu. Apalagi udah dicek ya sebelum. Ya, sebelum dia bawa. Karena ketika dia sudah keluar dari majelis akad, dia udah nggak punya opsi. Kecuali dia punya hujah atau punya argumen atau punya disebut bukti bahwasanya ini tidak sesuai dengan yang dikatakan tadi. Itu. Ini lagi, Ustaz. Misalnya dia kan udah dicek semua segala macam, udah oke nih, udah transaksi. 1 bulan kemudian dia ada komplain, itu gimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Atas dasar apa dia komplain? Gitu kan? Kalau komplainnya terhadap sesuatu yang yang tidak sesuai dengan yang dikatakan, oke. Tapi kalau sesuai, terus tiba-tiba sebelum diambil barang oke, tiba-tiba dia pakai rusak terus dia klaim, nggak bisa. Tidak bisa. Komplainnya karena kegunaannya dia. Iya itu. Tapi banyak yang seperti itu dari dipakai. Baru komplain, nggak bisa. Ketika dia udah keluar dari majelis akad, dia sudah tidak punya opsi pengembalian. Masya Allah. Kalau sudah jatuh akad jual beli, terus sehari kemudian dia mau datang kembalikan di mana? Ya alasannya apa dulu untuk mengembalikan? Mungkin pas di rumah tesnya tidak pas, kalau kayak satu beda. Pada saat sudah tidak. Nah, itu tidak pas berarti kan kekeliruan bukan dari pihak penjual, pihak pembeli. Yang beli teledor. Kalau dia punya hak untuk mengembalikan tidak ada, tapi yang mungkin istilahnya lebih kasarnya, yang penjual punya hak untuk menerima pengembalian. Kalau dia mau, alhamdulillah. Itu yang biasanya dikasih garansi 7 hari gitu ya. Itu masih masuk. Misalnya dari penjual ngasih, ini garansi 7 hari, garansi. Berarti sudah ada syarat, udah ada itunya, udah ada perjanjian ya, kesepakatan. Nggak ada masalah di balik itu. Dia berarti punya opsi selama kesepakatan itu memang. Oh, oke. Nah ini menarik. Berarti kan kesimpulannya kita nih nggak nanggung dosa orang ya, Ustaz? Ya, la taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seorang menanggung dosa orang lain. Kayak misalnya pasti ada aja celah. Kayak pisau bisa dipakai buat potong daging atau mungkin bunuh orang. Jual beli mobil juga ternyata mobilnya dipakai buat mesum dalam mobil berzina. Kita kasih solusi.